Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imar dengan NIM 2013-13-0055. Pendahuluan. Mantik adalah alat atau dasar yang penggunaannya akan menjaga kesalahan dalam berpikir. Mantik adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir salah. Latar belakang ilmu mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam ini mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam, ada yang apresiatif dan mengembangkan lebih jauh dengan cara menafsirkan dan menyempurnakannya, tetapi ada juga yang menolak dengan menganggapnya sebagai bid'ah. Ilmu mantik atau logika mempunyai banyak istilah. Al-Farabi dalam kitabnya Al-Awsat Al-Kabir dengan pengukur akal, Miyar al-Aqal. Ibnu Sina menyebutnya ilmu alat, Al-Ilm al-Ali. Al-Ghazali menyebutnya dengan pengukur ilmu atau Miyar al-Ilm. Sahrawardi dalam kitabnya Hikmah Al-Isyraq menyebutnya dengan istilah kaidah berfikir. Dawabit al-Fikr al-Shirazi dalam kitab Al-Lam'at al-Masyriqiyah menyebutnya dengan istilah ilmu timbangan atau al-Mizan, ilmu ukur, al-Qithas, dan alat al-Idraki. Adapun logika sebagai sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah dengan metode dan objeknya ada semenjak filsuf sebelum Aristoteles. Hal ini diindikasikan oleh ungkapan Aristoteles bahwa ia mendapatkan teori-teori silogisme logika dari filosof sebelumnya, namun masih dalam bentuknya yang global. Artinya logika sebagai sebuah ilmu baru ada semenjak filosof sebelum Aristoteles, namun masih dalam bentuk yang global, tidak sistematis dan masih penuh dengan ungkapan-ungkapan logis yang keliru. Di antara para penerjemah handal yang banyak menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab adalah Ibnu al-Muqaffa. Ia adalah orang Islam pertama kali yang menerjemahkan buku-buku logika Aristoteles pada masa Khalifah Al-Mansur. 3 karya logika milik Aristoteles yang diterjemahkan pada waktu itu, yaitu kategori Al-Maqulat, Interpretation, Poiarmenis, dan Analysia Priora atau Al-Qiyas. Beberapa karya logika yang diterjemahkan adalah Analysia Priora yang membicarakan tentang kias atau silogisme dan diterjemahkan oleh Al-Kindi, Abu Bisir, Al-Matta, Al-Farabi, dan Al-Jurjani. Topika atau Al-Jadal yang berisi kias dialektika atau pemikiran dari hal-hal yang belum pasti. Dialectical Syllogism and Reasoning from Probabilities diterjemahkan oleh Yahya bin Adi dan Abu Utsman al-Dimasyqi. Menurut Salah al-Din al-Safdi, ada 2 metode penerjemahan yang dilakukan ulama pada waktu itu, yaitu pertama, penerjemahan dengan cara kata demi kata dari bahasa Yunani dipindah menjadi bahasa Arab. Kedua, penerjemahan dengan cara memahaminya secara garis besar terhadap suatu paragraf, kemudian dituangkan ke dalam bahasa Arab yang sesuai dengan maksud paragraf tersebut. Para pemikir Islam yang dengan gigih membela dan mengembangkan logika Aristoteles terbagi dalam 3 kelompok besar. Golongan pertama adalah pemikir Islam yang menafsirkan dan mengembangkan logika Aristoteles dengan lebih detail lagi. Kedua, ulama yang menerapkan kaidah-kaidah dasar logika secara bersamaan dengan dasar-dasar ilmu keislaman. Dan ketiga, merupakan ulama yang secara gigih mengembangkan dan membela eksistensi logika Aristoteles. Mantik Aristo dan dunia Islam. Aristoteles adalah pendiri logika secara sistematis yang pertama kali. Logika merupakan salah satu dari cabang pemikiran Aristoteles. Kehidupan dan karya-karya Aristoteles.
Perjalanan hidup Aristoteles lahir di kota Stagia, satu semenanjung Kalkidik di Tracia, Balkan pada tahun 384 SM dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 SM. Ia adalah anak dari Nicomacheus, seorang dokter istana Macedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas. Pada umur 18 ini, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenocrates menuju Assos di pesisir Asia Kecil, di mana Hermes pada waktu itu menjadi pengusaha negara. Karya-karya Aristoteles. Adapun pengklasifikasian karya-karya yang berdasarkan jenis karangan adalah sebagai berikut: A. Karya-karya populer atau popular writings, dan B. Karya-karya berupa dokumen dan catatan ilmiah, dan C. Karya-karya filsafat dan sains. Karya yang ditulis oleh Aristoteles adalah sebagai berikut, yaitu karya-karya logika yang terkumpul dalam Organon, karya tentang metafisika, fisika, biologi, dan psikologi, dan juga karya-karyanya dalam bidang etika dan politik, etika dan literatur. Pembagian filsafat Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan. Pertama, ilmu pengetahuan praktis, yaitu ilmu yang meliputi etika dan politik. Kedua, ilmu pengetahuan produktif, yaitu ilmu pengetahuan yang sanggup menghasilkan karya, mencakup teknis dan seni. Dan ketiga, ilmu pengetahuan teoritis, yaitu ilmu yang mencakup 3 bidang, fisika, matematika, dan metafisika. Proses masuknya mantik ke dunia Islam. Logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani pertama kali dikenal oleh umat Islam. Berawal dari peradaban ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, adanya transfer besar-besaran tradisi ilmiah dan filsafat dari Yunani ke dunia Islam kisah unik dan memukau, karena jarang sekali terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Tanggapan ulama terhadap logika Aristoteles atau mantik Aristo telah memberikan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan kebudayaan Islam, terutama perkembangan ilmu pengetahuan. Seputar mantik, dasar-dasar logika Aristoteles. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logike, yang berhubungan dengan kata benda logos, yang secara etimologi berarti perkataan atau sabda sebagai manifestasi dari pikiran manusia. Istilah lain yang digunakan sebagai padanannya adalah mantik, yang diambil dari kata kerja Arab madhaka, yang berarti berkata atau berucap. Secara garis besar, logika Aristoteles terdiri dari 3 unsur, yaitu konsep atau pengertian tashawur, proposisi atau pernyataan kodliyah, dan silogisme, kias akli atau konsep. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.